Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Hari ini kami dari PUK, dari tim advokasi akan menyampaikan beberapa hal terkait hasil pada mediasi hari ini tanggal 22 April 2025. Yang pertama, hari ini dijadwalkan untuk mediasi atas nama Muhammad Arifin ya, terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang disangkakan oleh perusahaan. Nah, pada hari ini kami tadi menyampaikan terkait perbuatan pelecehan seksual yang kami tarik keterangan atau kesimpulan yang disampaikan perusahaan dan juga yang disampaikan oleh saudara Muhammad Arifin. Ya, setelah kita mempelajari dan sempat kita melakukan pertemuan informal di perusahaan, ada dua hal yang menjadi dugaan pelecehan seksual. Nah, maka dari itu pada hari ini kita sampaikan kepada mediator bahwasanya apakah dua perbuatan yang dugaan yang disangkakan perusahaan itu masuk kategori di dalam pelecehan seksual atau sexual harassment yang dituduhkan perusahaan. Karena apa? Karena perlu juga didalamin di dalam literatur undang-undang kita berbicara asusila atau pelecehan seksual itu apakah dua hal ini menjadi masuk di dalam kategori pelecehan seksual. Itu yang kita tekankan hari ini. Maka hari ini kita meminta pandangan ataupun pertimbangan dari mediator untuk mengkaji sesuai dengan literatur dari undang-undang apakah dua hal yang disangkakan atau diduga bahwa saudara Muhammad Arifin itu melakukan pelecehan seksual, apakah itu bisa dibuktikan atau tidak. Keterangan-keterangan dari perusahaan hari ini sebagian besar masih sama dan tuntutan perusahaan juga masih sama, yaitu pemutusan hubungan kerja. Tapi kita tetap berusaha bagaimana kemudian melakukan pembelaan dengan meyakinkan mediator bahwasannya terkait berbicara pelecehan seksual itu perlu pembuktian yang lebih dalam, hanya bukan sekedar informasi secara internal saja dari perusahaan. Itu mungkin informasinya, dan karena hari ini tidak ada titik temu gitu, tidak ada kesepakatan juga dan tidak ada perkembangan, masing-masing masih sesuai dengan pendirian. Kami dari serikat juga masih sesuai pendirian, yaitu tidak terbukanya terkait kasus ini secara terang benderang, maka kami meminta untuk saudara Muhammad Arifin dipekerjakan kembali seperti itu. Maka kemudian tadi diputuskan oleh mediator bahwa di mediasi yang kedua ini tidak dilanjutkan lagi untuk mediasi yang ketiga. Artinya kita dikasih waktu 1 minggu untuk memberikan atau menyerahkan memori pembelaan untuk dikaji oleh mediator sebagai nanti bahan pertimbangan membuat nota anjuran. Seperti itu kira-kira kawan-kawan untuk informasi terkait kasus Muhammad Arifin. Kemudian yang kedua, kasusnya saudara Samhadi dan kawan-kawan, ada 4 orang yang di bagian extruder ya, terkait misproduksi. Kami juga menyampaikan sampai dengan hari ini pun tadi perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan masih tetap pada pendiriannya, yaitu terkait kasus misproduksi ini perusahaan tetap memberikan sanksi pemutusan hubungan kerja. Nah, dari Serikat Pekerja kami menyampaikan bahwasannya kami masih berpedoman terhadap keterangan daripada pihak quality yang notabene kemarin pihak perusahaan sendiri yang meminta kepada kita sebagai tim yang kuasa daripada Samhadi dan kawan-kawan itu pada perundingan ketiga kemarin di perundingan bipartit yang ketiga itu meminta untuk dihadirkan tim quality dan pimpinan yang bersangkutan di extruder. Nah, dalam keterangan pada perundingan ketiga itu menyampaikan bahwa pihak quality menyampaikan bahwa sebagai pihak yang menginvestigasi permasalahan ini dari awal sampai akhir, menyampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan standar atau pelanggaran standar yang dilakukan oleh saudara Samhadi dan kawan-kawan di dalam sistem Michelin itu masuk di kategori NC2. Apa itu NC2? NC2 adalah pelanggaran yang masuk kategori misproduksi. Maka kemudian kalau kita melihat dari PKP kita di pasal 68 ayat 4 bahwa di situ jelas bahwa misproduksi itu masuk dalam kategori sanksi SP2, bukan pemutusan hubungan kerja. Maka kita berpedoman terhadap hal tersebut. Pelanggaran
daripada standar itu karena apa? Adanya kebiasaan. Dan ini perlu juga dipertimbangkan oleh perusahaan karena bukan serta-merta ini adalah kesalahan yang disengaja oleh Samhadi dan kawan-kawan. Itu yang kami sampaikan, dan untuk kasusnya Samhadi dan kawan-kawan ini masih berlanjut nanti di mediasi yang ketiga, yaitu nanti tanggal 29 April 2025. Nah, kemudian selanjutnya kami akan mempersiapkan data-data pendukung juga dari internal gitu sebagai bahan untuk mediasi yang ketiga nanti. Itu mungkin kawan-kawan sekalian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan mediasi hari ini tanggal 22 April 2025. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas soliditas dan solidaritas kawan-kawan untuk mengawal kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.